Kepada para tamu undangan mobil khusus wali santri, baik putra maupun putri calon wisudawan dan wisudawati angkatan 46 yang insya Allah pada malam hari ini Bapak Ibu menyaksikan anaknya lulus dari pondok pesantren Darul Rahman. Pada kesempatan kali ini saya sebut para santri, atau boleh kita sebut calon wisudawan dan wisudawati. 2 menit menuju dimulainya acara kali ini. Pengumuman bil khusus pada calon wisuda wisudawati, dimohon untuk tidak menggunakan handphone. Tidak ada santri Darul Rahman kelas 6 angkatan 46 yang masih statusnya sebagai santri di acara handphone. Silahkan titipkan dulu ke wali santrinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Rahman Jaga Karsa yang berbahagia, tak lupa para wali santri yang hari ini insya Allah malam nanti anak-anaknya akan wisuda dalam malam puncak Haflatul Ramadan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bukan hanya dengan kata-kata. Hari ini bukan hanya tentang melepas, tetapi juga tentang mengenang dan berenung. Hari ini kita berdiri di ambang sebuah babak baru yang mungkin dengan air mata yang jatuh pelan-pelan, ibarat orang yang berlayar dari keadaan. Bersyukur pula anak-anakku telah berlatih dan mendapat pengalaman berharga untuk masa depan anak-anakku. Pengalaman dalam yang tersebut mungkin antara lain berlatih hidup sederhana, berlatih pula dalam suasana disiplin dan pendidikan keikhlasan, berlatih dalam keorganisasian, berlatih menjadi imam dan khatib, berlatih pidato,
dan tak kalah pula pentingnya anak-anakku sudah menjalani praktek mengajar di kelas kaki. Salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di hadapan kenyataan bahwa setiap pertemuan pasti memiliki ujung dan setiap perjalanan akan sampai pada persimpangan. Tapi perpisahan ini bukanlah akhir. Ia adalah awal dari perjalanan baru. Hari ini adalah hari pelepasan yang sering kita sebut dengan haflatul wada. Perpisahan kami dengan santri kelas 12 dan dengan pondok tercinta ini. Tentunya kalian duduk di sini, hadir di sini, berdiri di sini hari ini bukan sebagai anak-anak baru yang dulu menjejakkan kaki dengan baju yang masih kebesaran dan dengan hafalan yang masih kosong, tapi kini kalian adalah jiwa-jiwa yang telah dibentuk oleh waktu, diuji oleh hafalan, bahwa keberadaan kalian di pondok ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah takdir Allah yang telah Allah susun rapi. Kalian adalah penjaga warisan langit yang tidak sembarang manusia diberi amanah untuknya. Kalian telah diberi kepercayaan, dan ingatlah di balik kepercayaan ada tanggung jawab besar yang harus dijaga. Ada yang tidak bisa sampai ke batas karena akliyahnya. Ada yang karena budi pekertinya tidak tahan dengan disiplin pondok. Ada yang disebabkan karena ekonomi, bahkan ada pula yang disebabkan karena suasana keluarga atau rumah tangga. Tentunya kami menghargai anak-anakku yang tidak sampai batas, tapi kami lebih menghargai dan ikut bersyukur atas sampainya anak-anakku ke batas yang telah direncanakan. Tentunya anak-anakku menjadi sosok yang berharga dan berharga. Karena untuk bertahan di pondok ini sampai 6 tahun bukanlah perkara yang mudah. Harus mengalami segala macam cobaan dan ujian-ujian. Bagaimana wujudnya kalian hari ini? Tentu kalian menjadi wujud yang berharga. Hargailah dirimu, tapi jangan minta dihargai, karena memang kalian belum berbuat oleh orang dalam sejarah. Oleh karena itu saya berharap anak-anakku jangan merasa menjadi siapa-siapa hari ini, dan jangan merasa punya apa-apa terlebih dahulu, tapi berbuatlah di tengah-tengah masyarakat. Berikanlah apa yang kalian bisa berikan kepada masyarakat. Insya Allah kalian nanti akan menjadi siapa-siapa karena sudah memberikan apa-apa terhadap masyarakat. Tentunya bagi anak yang benar-benar lulus dan amanah di pondok ini, insya Allah nanti akan diberikan ijazah, baik tingkat sanawiyah maupun tingkat aliyah yang statusnya sudah disetarakan atau disamakan oleh Departemen Agama dengan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2017. Tapi ingat, jangan mau. Bagi yang mungkin hari ini belum beruntung, mungkin intelektualnya memiliki, tapi finansialnya belum cukup, kalian tidak perlu berkecil hati. Ini bukan kiamat kecil dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian bisa berkembang, bisa tumbuh dengan cara belajar lagi, mondok lagi di pesantren salafiyah untuk mendalami hasanah kita punya dunia. Atau cara untuk tumbuh, cara untuk berkembang, tidak sekedar kuliah, tidak saja kesalafian, bisa pula dengan mengabdikan dirinya di tengah-tengah
harus diingat ini semua. Kitab Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Ta'alim wal mal wa ta'liman nasir. Jangan sampai seorang santri itu ketika mengaji berharap, berniat untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia yang diperinci oleh Hadratus Syekh, yang termasuk tujuan-tujuan dunia itu min taksir riyasah wal jah, untuk mencari kedudukan dan jabatan, termasuk pula untuk mencari harta kekayaan. Dan yang terakhir yang mungkin banyak terjadi hari ini, banyak orang mencantik hanya untuk mengejar kekayaan, hanya untuk mengejar popularitas. Sering saya katakan di hadapan anak-anak, kita terlahir bukan untuk jadi orang terkenal, tapi kita terlahir untuk membangun kalian, bukan untuk disimpan diam-diam, tapi untuk dijaga, diamalkan dan diajarkan. Ingat sebuah hadis, ta'allamu wa'allimu. Wahai para mujahid ilmu, para calon ulama, para pewaris Nabi, perpisahan ini adalah muhasabah. Saatnya menoleh sejenak ke belakang, mengingat perjuangan. Bagaimana kalian menangis di saat sulit menghafal, bagaimana kalian harus bangun malam di saat yang lain tertidur, bagaimana kalian menahan rindu kepada keluarga demi mengejar ridhonya Allah. Tentu itu semua bukan sia-sia dalam diri kalian. Sekarang kalian telah menjadi bagian dari golongan itu, tapi jangan cepat puas. Jangan berhenti hanya karena lelah, jangan menyerah hanya karena terlambat. Karena Allah tidak melihat siapa yang lebih dulu sampai, tapi Allah melihat siapa yang tetap istiqomah hingga akhir. Jangan tinggalkan ibadah, jangan jauh dari Al-Quran, jangan kehilangan adab hanya karena dunia. Dunia akan mengujimu lalu menjatuhkanmu, tapi Al-Quran akan menjagamu selamanya dalam hidup. Jangan terlalu bangga dengan gelar alumni pesantren jika ternyata akhlakmu buruk di luar. Jangan terlalu percaya diri membawa nama pondok jika kamu mencoreng nama baik pondok. Biarlah kita menjadi asing di mata manusia, asal mulia di mata Allah. Di mana suatu negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Bonus demografi Indonesia ini diproyeksikan terjadi antara tahun 2020 sampai dengan 2030. Mengutip dari Kepala Badan Pusat Statistik pada tahun 2030, usia produktif di Indonesia ini akan mencapai 70%. Berarti di antara 70% ini adalah anak-anakku sekalian. Jepang, Korea hari ini sedang mengalami krisis dan tantangan bonus demografi. Mengapa? Mereka punya budaya child free. Mereka menikah, tapi terkadang tidak ingin punya anak, hanya untuk sekedar mengejar hobi, hanya untuk sekedar mengejar karir. Itu yang lebih mereka pentingkan daripada merawat keluarga. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW sebagai kaum santri harus mampu memanfaatkan ini semua untuk kebangkitan Islam di Indonesia. Pencapaian yang sedemikian besar tentulah bukan bim salabim, namun melalui sebuah proses panjang sejarah di bumi Nusantara ini. Ada pandangan pakar dan peneliti yang menyatakan Nusantara menjadi bangsa muslim karena nilai-nilai yang diajarkan Islam lebih cocok dan sesuai dengan pandangan hidup yang berlaku di masyarakat lokal ketika itu. Misalnya etos dagang,
tauhid, egalitarianisme atau kesetaraan hak, toleransi, dan termasuk pendidikan dalam kultur Islam. Di mana sebelum pendidikan dan pengetahuan itu elitis, hanya milik para bangsawan, tidak mampu kepada orang alim atau rakyat. Melalui ajaran ikhlas, pengetahuan dan literasi dalam Islam adalah milik semua muslim. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut gunung Semeru. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan aku